Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, Ricky Pokemon. Halo Mas. Aduh, kaget aku dipanggil Mas Ruben. Syahdu banget loh ini tempatnya. Tempat banget Mas, tempat kayak gini. Waduh. Ini tuh aku sampai tadi di jalan itu meh kepleset. Gara-gara? Itu licin. Oh, lantainya ini alas ini ya. Kalau bikin acara jazz-jazzan bisa loh di sini tuh. Recommended berarti ya Mas. Jazz di kebon. Jazz di kebon. Eventnya apa Mas namanya? Ya itu jazz di kebon itu. Oke. Masuk. Oke, aku itu terakhir ketemu kamu itu kapan ya? Pas Udah lama Pak. Event kayaknya. Event loh. Event. Acara Kulon Progo Metal Fest. Metal Fest. Yang di ini Waduk Sermo. Iya enggak? Apa udah ada ketemu lagi? Belum deh kayaknya. Selama itu ya? Iya Pak, itu tahun baru, tahun berapa itu kemarin? Tahun baru yang 19. itu sebelum pandemi loh itu. Sebelum pandemi. Tahun baru 2019. Lama juga ya. Iya Pak. Makanya aku kaget tuh di WA sama Mas Ruben podcast apaan? Nah, ini itu. Aku itu kemarin kan sempat lihat itu loh di storiesmu loh. Dan sebelum itu kan kalau ditarik ke belakang lagi, kamu itu sempat WhatsApp aku. Walaupun kita jarang ketemu, kamu itu kan sempat ngasih pap itu. Waduh, tapi bukan pap yang itu. Aduh, pikiranku langsung ke sana ya. Pap yang mana? Aku lupa. Pap yang itu loh. Ada Thanks to. Oh, CD. Nah, Thanks to kan ada namaku. Terus aku bilang, loh kontribusiku apa gitu. Nah, pas tak pikir-pikir lagi mungkin ya ini ya. Sebelum ini kan sempat kita ngadain acara coaching klinik itu. Yang kamu ngisi sebagai guest. Oh, di DB. Drummer bersahabat. Nah itu, kamu sempat ngisi itu, tak pikir gara-gara itu. Atau terus kamu bilang, apa itu? Pas alasannya tak tanya apa tuh, pas itu? Yang mana? Pas itu loh kan tak tanyain, kenapa kok masukin namaku di situ? Oh ya, itu karena Mas Ruben juga di Kulon Progo ikut metal juga kan. Dulu terus satu panggung juga pas Metal Fest di Gedung Kesenian Lama kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan? Tuh terus wah ini Mas Ruben nih Kulon Progo kan. Nah itu sebenarnya gini Mas, itu marketing aku aja buat penjualan kaset. Nah itu ini alasannya ini, aku itu udah beli kasetnya itu. Hah, serius? Udah beli. Bentar. Lewat siapa Mas? Aku tuh beli di itu Shopee. Di Instagramnya. Wih, serius beli. Serius ini beli aku itu. Nih, nomor 99. Belum lama berarti ini. Enggak, 96. Sorry. 99 dari 99. Dari 99. Belum lama. Makasih ya Mas. Makasih. Aku malah nggak tahu kalau beli. Ini tuh rilisnya kapan sih? Rilisnya tuh 2021. 2021. Wah, aku termasuk lambat ya belinya ya. Ya. Tapi itu barusan rilis langsung WA aku kamu. Jadi kalau setiap orang yang aku masukin di situ, aku kirimin ini ada namamu. Oh. Biar orang beli sih. Iya. Gitu. Ini toh tak lihat, ini bener nggak gitu. Nah, tak lihat. Beneran. Ini packagingnya by the way bagus loh ini. Nih, beneran ada. Ya, ada namanya Mas Ruben. Ada teman-teman juga yang lain. Kok nggak ada tanda tanganku Mas? Nanti minta. Oh iya. Aku mah nggak tahu benar kalau udah beli. Nah, itu kan aku tanya-tanya pas saat itu. Tak kirain kamu itu mau ngasih support gitu. Enggak, kebalikannya. Tak tunggu, wah kok nggak dikasih gitu. Udah lama. Berapa hari kok nggak ngasih, berapa bulan nggak ngasih. Udahlah tak beli aja kasetnya. Iya, gitu. Nah, tapi gini, pas aku habis beli kaset ini, kamu tuh sempet bikin stories. Yang mana nih? Yang SpongeBob sama Patrick di IG. Nah, di Instagram. Nomorku kan sempet ganti itu. Aku sempet nggak lihat WhatsApp. Terus aku lihat Instagram itu, pas lihat kok kamu malah memutuskan buat keluar di Manekin Gortuari. Nah, ini bener kan namanya bandnya? Manekin Gortuari kan? Ini ngundang aku cuma buat ini nih. Ya. Ini for the first time kayaknya podcast klarifikasi deh. Kayaknya baru pertama ya? Iya kan? Baru pertama deh ini. Aduh. Aku tuh tertarik karena ini dan labelnya ini kan lumayan toh ini. Dismember Record. Nah, ini tuh gimana nih? Kok bisa arahnya? Gini, mungkin gini, mulai ceritanya awalnya dulu deh. Karir mungkin itu dari apa dulu, kemudian kenapa bisa masuk ke Manekin terus keluar. Awalnya dulu. Oke. Dari awal berarti ya?
Kalau dari awal tuh gini mas, aku tuh orangnya random ya. Jadi untuk musik tuh aku nggak selalu metal, terus serba harus gini. Aku orangnya random. Jadi dulu tuh tahun 2009 sampai 2011 tuh aku emo. 2009 sampai 2011. Itu bandnya yang mana emonya? Itu waktu itu masih sama teman-teman kampung. Teman-teman kampung. Jadi kayak garapannya tuh Killing Me Inside yang album yang lama banget. Yang sebelum Biarlah. Sebelum masih ada Torment, terus ada Let It Go, itu lama banget. 2011 tuh terus kok emo. Sebenarnya aku dari 2010 tuh udah dengerin metal, dengerin aja loh. Terus ada event tuh di Sedayu. Di Sedayu ada event tuh Sedayu Dark Fest kalau nggak salah tuh yang pertama. Wah asik juga. Ya aku denger wah kayak gini tuh metal tuh. Sebenarnya udah lama, cuma baru nonton kesampaian tuh tahun itu. Terus habis dari anak-anak udah juga sekolahnya kan pindah-pindah nih, ada yang sekolah sini, jadi nggak bisa terus-terusan. Terus mereka ya udah kita vakum dulu, vakum sampai sekarang kan nggak ada nih, mereka udah punya istri anak, cuma aku aja yang belum. Terus ya udah kita lanjut deketin sama nih teman-teman dari Sedayu Dark Fest. Terus jadilah band namanya Defect. Itu slamming, terus sempat manggung juga di Sedayu Dark Fest itu di Kulon Progo Metal Fest yang lama banget 2000. Itu tahun berapa? 2014 kalau nggak salah. 2014. Udah slammingan kayak ya itu tadi aku bilang kan orangnya random nih, nggak harus monoton itu aja. Ini bikin kor-koran. Post hardcore. Di tahun yang sama. Itu 2014 sampai 15. Itu sama anak-anak Kulon Progo juga sih mas, itu namanya Hamster Cool. Hamster Cool. Itu waktu itu aku memegang synthesizer sama Scream. Random banget ya? Random mas. Dulu SD 2006 habis gempa gitar. Terus SMP ngebass, SMK ngedrum. Kamu itu multi instrumen toh? Ora sih mas. Synthesizer bisa. Drum bisa. Gitar bisa, itu awal mas 2006. Nyanyi juga iya. Scream tapi kalau yang nggak bisa. Scream. Terus Hamster Cool itu sampai tahun 2016. 2016. Terus aku itu jalan 2 band mas itu. Hamster Cool sama ditarik sama Treatment Hell itu. Treatment sekarang Horus. Oh beda ya? Beda. Treatment dari Jogja. Itu aku kalau Treatment tuh dulu ngefan. Waktu manggung, oh ini band Treatment. Waktu itu masih slamming juga. Slamming. Ada judul yang namanya Mati Itu Indah. Itu kalau masih ingat ya mas, itu lama banget. Ya. Terus, serius nih aku diajakin sama Treatment. Terus itu gantiin ini si Mayon, additional sebenarnya. Tapi untuk ngisi albumnya aku, tag drumnya. Terus selama 1 tahun terus Mayun pulang dari ngerantau, ya udah balik lagi ke Mayun. Ini mas lupa kan, dari 2014 sampai 16 itu ada 2 band lagi. Itu technical metal sama black metal. 2014 sampai 16. Berarti jalan berapa band tuh dari 3 atau 4 band. Dan megangnya beda-beda. Tuh waktu itu ini sama Mutant Instinct. Nah, Mutant Instinct itu. Itu teknikal, itu diajak sama Yoyo. Terus ada Kasih dan Jati yang black metal. Kasih dan Jati. Black metal ala-ala Norwegia, tapi nggak tahu sih sebenarnya. Soalnya kan nggak black ngebut. Itu 2015 kalau Mutant Instinct yang sudah selesai. Itu dulu yang selesai tuh gara-gara kita tag single kan. Tapi malah vokalisnya nonton Rockin Solo. Jadi nggak datang. Terus ya udah tag lagu. Emang semua tuh kontribusinya dari vokalisnya, keuangan sama vokalisnya. Terus ya udah kita istirahat aja. Sampai waktu yang nggak tahu kapan. Jadi mereka udah punya band sendiri juga. Kasih dan Jati sebenarnya hampir sama, tapi karena ini mas beberapa kan udah ada yang nikah nih, ada yang fokus kerja, ya udah untuk juga. Kalau bandnya masih ada. Mungkin orang-orangnya udah berganti. Berarti itu dari nama-nama itu tuh nggak ada yang diberhentikan gitu ya bandnya ya? Enggak. Tetap apa istilahnya vakum doang ya? Vakum. Kalau suatu saat bisa ketemu, jalan lagi bisa? Jalan. Itu karena ya mereka juga sadar sih mas, kayak
ini ya aku fokus kerja nih, aku fokus sama istriku nggak boleh nih gitu dan lain-lain. Seperti itu. Terus sampai lompatnya ke manekin ini tahun berapa? 2018. Iya 18. Sebelum itu ada proyekan lain nggak? Ada. Apa urutannya? Harley David Masa. Habis ini tadi Horus. Oh iya HWM itu. Berarti aku pas ngundang kamu di Drummer Bersahabat itu udah nggak di HWM ya itu? Udah enggak. Oh. Udah enggak. Jadi waktu gabung tuh 2016 kalau nggak salah malam. 2016. Itu genrenya metalcore orkes gitu. Jadi kayak genrenya tuh kalau di Indonesia kayak Raven to Five. Itu udah ada album belum sih pas tahun itu? Aku pas kamu masuk itu. Aku masuk tuh EP. EP ya? Belum yang full album belum. apa itu? Anubis masuk nggak sih? Masuk. Jadi kalau yang versi single ya? Masih single lah. Single. Tuh aku masuk. Terus selesai itu 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi kalau untuk Manekin sendiri kan tahunnya 2018 Mas. Aku masih sama HWM juga. Itu jalan dua-duanya. Manekin juga udah ada. Kebentuknya tahun berapa sih Manekin itu? 2018. 2018. HWM udah jalan. Udah jalan juga. Terus sama Manekin. Itu kebetulan tahun 2019 yang akhir itu ya. Itu emang Manekin udah nggak ada kabar juga. Dan aku mau fokus sama karir. Kan sekarang iseng-iseng kayak foto-foto. Nah, jadi aku mau minatnya aku main di foto, video. Dengan cara ya aku vakum dulu lah bandnya. Enggak bener-bener kayak enggak ada pikiran band gitu. Berarti nah, kalau secara urutan gini, kan kita susun lagi ya timelinenya. Sebenarnya urutannya itu kan dari band-band yang tadi itu kan kamu memutuskan bukan keluar tapi cuma vakum ya bandnya. Yang dari kalau kita throwback 2013 tadi ya sampai 2019 yang sama HWM pun. Kalau HWM kan kamu keluar. Aku keluar. Tapi yang sebelum-sebelum itu kan cuma karena masing-masing personil sibuk. Terus kamu memutuskan ya ini vakum aja gitu. Iya. Nah, di band Manekin ini kan ada suatu keputusan kamu bilang kalau aku memutuskan untuk cabut. Pernyataan itu kan secara resmi. Nah, itu gimana nih? Itu urutannya gimana? Oke. Tarik mundur lagi ya. Jadi gini, Manekin itu terbentuknya antara aku sama si Riri ya. Terus aku di awal tuh udah bilang Mas kayak gini. Kalau bandnya cuma mau main-main aja buat kesenangan hobi, aku enggak. Dalam arti ya kita ngeluarin uang buat seneng sendiri. Tapi kalau aku malah mikirnya gini, kesepakatan di depan tuh aku mau bikin, tapi dengan catatan kita harus bisa produktif. Dalam arti produktif tuh bisa menghasilkan buat seneng-seneng. Jadi contoh aja buat inilah ada uang bensin gitu. Kan kalau dulu anak-anak baru kan ini Mas manggung kemana-mana regis nih. Nah itu aku yang nggak kurang minat kalau gitu. Udah apa istilahnya paling enggak itu udah ada transport gitu ya. Iya Mas, bukannya aku sombong kok. Wah enggak ya ini enggak ada uang, tapi ya balik lagi karena umur kan Mas. Yap. Enggak melulu soal hobi, tapi juga kayak finansial pribadi harus dipikirin. Paling enggak ngeband itu enggak sengsara gitu ya. Iya Mas. Sih. Kalau aku ingat-ingat itu ya kenapa ya ini alasanku. Ini aku juga ngasih tahu ya. Salah satu alasanku kenapa aku sekarang ngerjain musik elektronik kan gara-gara itu juga. Awalnya sih iseng-iseng ya dari Maret 2020 itu kan 2021 pandemi itu awal. Obrolan iseng. Aduh aku mah lupa tahunnya kayaknya harus tahun ini. Berarti Maret 2021 bener, Maret 2021. Terus bikin single itu. Jadi langsung bikin single. Dan memutuskan buat wah ini langsung ke arah yang tertib gitu loh. Lagu di manage, di publish lewat digital yang resmi gitu dan bukan yang apa itu colokin flash disk dikirim-kirim kan kayak gitu ada kan eranya dulu yang penting nyebar gitu. Terus kan dulu kan mikirnya gini, latihan band itu kan udah bayar, malah regis gitu loh. Betul. Aku itu bertiga itu juga metal loh awalnya orang itu. Ikut festivalan juga. Yang di UNJ itu juga. Di Rebel itu juga.
dulu awalnya ikut festivalan, ikut metalan, sempat main di mana-mana gitu. Terus lama-kelamaan itu wah kok nggak ada duitnya gitu. Karena umur juga kan Nah, lama. setelah ngerjain musik itu, ternyata malah juga ada proyek-proyek lain yang minta dibikinin lagu kayak gini gitu. Nah, aku juga ngerasain hal yang sama kayak gitu. Ternyata umur juga ngaruh ya kayak gitu. Ngaruh kayak Mas. Tapi ya mungkin cuma beberapa orang yang kayak kita aja sih, nggak semua mungkin. Kalau masih bisa sanggup buat menghidupi bandnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa hidup dari band itu lebih keren. Wah. Nah, itu. Nah, aku gini. Suhu. Itu tanda tanya sampai sekarang ya. Kamu penasaran nggak sih kayak gitu? Penasaran. Hidup dari band itu penasaran nggak? Penasaran. Dan kayaknya aku mikirnya, wah ini mereka berani kayak ini kan menjual Mas. Menjual dari mereka nih. Otomatis harganya tinggi nih. Kayak ini Mas, kalau mikirnya kamu ingin laku, ya kamu harus jualan dengan apa yang kamu maksimalin. Ya kan? Misal nih, wah aku gini, pengen ngeband tapi dibayar nih. Kayak gampangnya gini Mas, simpelnya ya Mas. Kamu punya karya apa? Iya. Minimal kayak album EP, gitu kan, baru kita berani buat menjual diri. Kalau belum ada EP, belum ada album, kok minta ya yang mau dibeli sama orang-orang itu apa? Contohnya EO-nya itu. Kayak itu loh. Kadang teman-teman yang baru bikin band itu kadang lupa. Yang namanya kalau bikin dagangan, kalau mau beli barang, itu kan band itu kan suatu brand ya. Kamu beli streaming kaset streaming lagunya gitu kan, kamu otomatis support. Nah, sebelum kamu pengen mempublish dan menjual karya, kamu itu harus bikin lagunya dulu, terus bikin brandnya dulu. Ya, itu kamu berarti udah sampai ke tahap itu, kepikiran itu? Udah, jadi dari awal Manekin berdiri udah aku pikirin Mas konsep semua itu. Contoh nih. Itu gimana? Konsepnya apa? Konsepnya, otomatis kalau aku sama Riri dulu belum punya lagu kan, otomatis kita harus punya apa yang bisa dijual. Ya udah kita jualan merch. Merch dulu? Itu aku mikir gimana caranya bikin baju metal tapi bisa diterima di pasaran. Terus aku mikir bingung. Kebetulan di IG ketemu sama yang namanya Nefta Putri, itu dia model. Jadi waktu itu masih sekolah dia. Wah ini masuk ini Manekin Gortuari dengan nuansa anak kecil. Itu model mana tuh? Magelang. Yang foto anak kecil pertama, artwork pertama. Iya. Itu. Terus aku DM nih, Dek itu yang moto siapa? Dikasih kontaknya sama namanya Akbar, itu yang moto. Terus Mas dulu nggak aku beli. Gitu, fotonya Nefta aku beli nggak Mas? Mau buat apa Mas gitu kan, si Akbar itu kan dulu belum kenal nih. Terus aku bilang mau tak jadiin artwork Mas buat bandku gitu. Terus dia juga ternyata suka metal. Suka metal kebetulan. Terus dia juga bilang cuma gini, ya udah Mas nggak apa-apa, nanti aku dikasih aja bajunya sama si Nefta juga dikasih. Gitu. Terus oke, tak kasih Riri. Mas itu ada Harry juga, personil yang lama. Itu meledak Mas di pasaran. Boleh nggak dibocorin berapa meledaknya? Anggap saya ini 200 sudah meledak buat baju kayak gitu. 200 biji? Bisnisnya. Dalam waktu? Itu PO Mas itu. PO sebulan gitu? Atau seminggu? Sebulan 200. Wah, itu cara marketingmu gimana? Kalau aku bisa gitu? Bisa 200 biji loh, gila. Kalau aku gini Mas, karena kebetulan di perusahaan kan ada ini Mas, namanya digital networking. Nah itu aku di situ juga belajar yang namanya pemasaran marketing. Ya udah aku kayak pertama japri sama anak-anak yang nggak suka metal malahan. Yang tidak suka metal? Iya. Sorry, itu yang kamu kenal atau enggak? Yang kenal sama yang enggak. Tapi yang nggak suka metal? Nah, yang nggak suka. Kasetnya kan, kaosnya kan kaos metal itu. Kenapa memilih ke yang nggak suka metal malahan awalnya? Awalnya ya, kembali lagi ke desain. Desainnya ini ada anak kecil nih. Yang orangnya nggak suka metal tadinya ya. Terus wah desainnya lucu nih, ada anak kecil tapi metal gitu. Ya udah beli. Terus terang di situ aku nggak menuntut orang yang beli itu harus tahu Manekin. Yang penting kamu beli. Suka kaosnya doang. Income kan itu. Iya. Nah yang penting itu dulu kemarin. Setelah itu? Sampai itu 200 itu? 200 itu uang digunakan ya Mas. Yap. Karena kembali lagi di awal aku udah bilang ini kalau nggak
ada pemasukan aku nggak mau ngeband. Itu ada pemasukan dong. Ada pemasukan. Ada 200 pieces itu. 200 pieces. Itu buat beli soundcard. Soundcard. Buat gini Mas, kalau kita punya soundcard nih di rumah, kita nggak perlu repot-repot ngeluarin uang buat rekaman kan. Yang penting muter. Ya. Beli soundcard itu dulu tuh 600 kalau nggak 600 700. Beli di temanku, tak kasihkan ke Riri. Si Riri buat lagu ya udah jadi album sekalian itu. Dari soundcard penjualan kaos. Itu demonya apa full ngerjain sendiri itu dari soundcard itu? Kalau tag kita dari soundcard Mas. Dari soundcard itu. Oh, dari rumah berarti. Dari rumah gitu. Di rumah. Jadi nggak kita harus ke tempat record gitu nggak. Terus sekali drumnya gimana? Drumnya gambar apa? Oh, berarti itu semua produksi di rumah. Di rumah. Ini tuh urutannya gimana sih? Manekin itu awalnya dari single dulu, album dulu atau EP? Single dulu. Single kita nggak ngeluarin EP gitu. Enggak, langsung album. Iya. Setelah itu. Single berapa biji singlenya? Maksudnya? Berapa judul singlenya? 8 single. Satu-satu dirilis gitu. Enggak, itu pertama ada kayak opening itu pembukaan beberapa lagu terus kita keluarin semua. Itu kan kita ikut di Dismembered Mas. Nah, yang labelnya itu. Itu dari awal tuh udah ikut Dismember apa? Setelah kita punya kayak materi yang banyak terus kita kayak ngajuin gitu. Banyak Mas kemarin beberapa tapi ya aku udah bilang kalau nggak ada yang banyak ditolak aja. Terus si Ririan yang dia nyari-nyari nih diskusi berdua. Keep ya, tapi kita dapatnya segini-gini. Meskipun itu label besar, wah ojo lah. Cek nganu ini yang banyak aja, yang kita dapatnya banyak. Penghasilannya. Yang penting buat bandnya dulu ya. Buat bandnya. Setelah itu kan bikin lagu-lagu itu. Nah ini kan terus ada tur-tur gitu. Tur ya. Tur udah Jogja Jateng mana aja itu? Atau di luar Jogja Jateng? Banyakan Pantura. Malah Pantura? Iya Pantura, banyakan Pantura. Pantura itu metalan ada apa? Ada, itu sekalian itu nyampur sama punk, anak-anak punk juga. Iya. Aku tuh malah taunya Pantura itu dangdutan. Dangdut enggak, banyak juga. Fangkot gitu kan Pantura. Untuk penikmatnya juga waktu event datangnya ya ada anak punk, anak metal. Jadi satu di sana. Gitu. Nah, kalau aku lihat dari poster-posternya, Manekin itu pasti selalu di atas loh itu. Nah, dengan band yang belum lama, masih baru. Dan arahnya marketable banget, pengen banget buat berumah tangga dengan hasil dari band. Itu strateginya gimana sih kayak gitu? Itu aku penasaran, soalnya bandku juga masih baru kan. Oke. Itu baju pertama ya Mas, ya kan? Baju pertama, terus kita keluarin baju kedua dan selanjutnya. Nah itu langsung ada album. Nah album itu jadiin kita tuh barang dagangan kita. Kita kayak contoh nih Mas Ruben nih EO nih, tahu band Manekin udah punya album. Wah udah punya album nih. Mungkin sebagai Mas Ruben EO juga menghargai album kita kan. Mau nggak manggung di sini? Gitu. Oh udah punya album itu. Modal album. Oke. Modal album terus aku juga kaget Mas. Jadi waktu pertama tur kan di Ambarawa nih. Ya Ambara. Ambara confirm personilnya masih 2. Masih 2 orang. Terus kita kan dari penjualan bisa buat beli ini macam-macam. Kebetulan ada salah satu tur juga itu berdua itu sama Ricky ya? Ricky. Oh kok Ricky? Siapa itu? Riri ya, sama sorry. Riri. Namanya hampir sama ya Allah. Ricky sama Riri. Sama Riri ya. Berarti berdua itu. Personil masih berdua, jalan di Ambarawa itu nyari personil berarti. Itu udah ada anak 1 bulan sebelumnya. Itu gigs pertama? Iya, udah ada di atas. Udah. Kan? Itu loh. Kok bisa? Ya enggak tahu, mungkin ya kebetulan. Itu Bejo. gigs pertama itu udah ada album belum? Udah. Oh, album udah keluar, ya, terus IO-nya tertarik, kamu punya album ya udah kamu GS gitu ya. Iya, mungkin gitu. Oh, iya. Itu kalau sedikit cerita merch yang pertama kita, yang gambar cowok yang masih warnanya agak emas, bukan yang sekarang kan merah yang kedua. Yang pertama tuh sempat jadi barang rare. Karena limited dan susah carinya. Dari 200 itu tadi. Laku 200 tapi banyak yang nyari juga. Ya itu tadi kemakan marketing. Ada yang pakai, wah bagus nih aku mau beli di mana. Padahal belum tentu tahu kalau itu Manekin ya. Iya, belum tentu. Dan itu karena gini Mas, sedikit cuma 200 dan yang permintaan banyak juga.
kita mau produksi nggak bisa lagi. Karena si Nefta tuh udah bilang sama kita mau hijrah. Nggak mungkin foto dia taruh di kaos. Oh, tapi yang kemarin nggak mungkin ditarik dong. Enggak. Terus yang baru lagi? Yang kedua itu kan. Nah itu yang kedua malah kurang gitu mas peminatnya. Jadi yang pertama itu sempat dapat WA dari orang Kudus. Masih nggak mas. Udah nggak. Dia nyekirin syuting yang di grup FB. Itu harganya sampai 200. Awalnya berapa? 120. Aku juga nggak kira loh. Kok malah kayak gini jadi barang rare. Bisa ya? Yang nyari berapa orang tuh setelah 200 lagu itu? 3-an. Kalau yang ini ya mas, setelah yang bilang laporan harganya mahal naik 3 orang. Itu dari luar kota. Nggak tahu yang di luar itu ya? Yang siapa aja yang nyari ya? Jadi kayak ada yang nyari terus dia tuh kayak nawarin, aku ada harga segini, diangkut. Tetap diangkut? Diangkut, 200 diangkut. Itu datangan ke berapa nggak tahu. Wow. Tapi ya nggak tahu yang kedua ini malah kurang. Jadi kayak aku nawarin yang punya aku sendiri nih. Aku ada nih mas yang kedua. Wah enggak mas, saya nyari yang pertama. Yang warnanya masih agak ada kuning. Tetap yang pertama yang ya? Pertama. Itu. Ya kita produksi itu yang terakhir yang ada agak merah-merah berdarah-darahnya. Iya lihat aja. Udah juga ini ganti logo. Ini kan logo yang kedua nih. Yang baru ya itu? Yang baru setelah Harry udah nggak diamanekin. Gitu. Nah setelah itu kan perjalanan suksesnya ibaratnya ya. Nah itu kan bagus grafiknya, manekin itu. Terus kalau kita ngomongin kenapa kamu memutuskan buat keluar itu kenapa? Itu kan band yang menurutku grafiknya itu naik loh. Iya emang naik, bener. Mungkin habis ini juga tur lagi, lanjut tur. Lah kamu nggak ikut kali? Enggak, udah keluar. Itu karena apa? Banyak sih mas faktornya. Lebih ke internnya. Intern. Tarik mundur lagi mas. Gini loh, aku itu dari dulu itu selalu tertarik kalau band-bandan. Yang namanya rumah tangga band itu apa ya, rawan. Gitu loh. Pasti ada gesekan-gesekan itu loh. Nah ini berarti kan udah nggak bisa ditoleransi. Ada hal yang tidak bisa ditoleransi. Kenapa kok kamu nggak merawat ikatan itu kan? Oh. Nah itu loh. Nah itu, sorry. Kalau ditarik mundur gimana? Tarik mundur lagi ya. Jadi selain manekin jualan album sama merch yang tadi awal, kita juga jualan karya, lagu-lagu kita. Jadi dari sorry. Di awal tuh kayaknya slamming di Jogja kan udah banyak nih. Aku pengen bikin slamming yang beda. Kebetulan aku ex drummernya HWM kan. HWM pakai Ostra. Oh isiannya pakai sequencer. Ya udah aku taruh di manekin. Dimana orang yang suka slamming itu kayak awam, ini asik nih, jarang nih ada slamming, iya ada sih. Suara orkestranya. Tak masukin di situ. Terus Riri ACC jalan, dan yang itu ada meledak. Nah itu aku juga pertama manggung di Ambarawa itu juga panik. Kenapa Pak Man? Gimana nggak panik, pertama manggung bisa jadi GS nih. Pertama manggung langsung GS ya? Tapi kan sebelum itu kamu juga banyak yang nonton. Di community, misalnya di HWM, di Jogja Metalcore, gitu kan juga banyak yang nonton. Iya. Tapi beda, rasanya beda? Beda, soalnya ini slamming dimana yang ngebut kan mas. Ngebut terus sequencer juga harus bener-bener rapi. Ada kebocoran dikit udah selesai. Nggak bisa dilanjut performnya. Oke. Itu. Nah itu kebetulan dapat kita sequencer mixer ya mas. Itu tuh dari temen yang ngajakin kita tur. Itu waktu itu aku mintanya tur ke sana 800.000 karena teman kan. Dia transfernya 1.500.000. Atas apa itu kok ngasih lebih? Yang satu dia temen nih. Yang kedua dia katanya bilang, nih makilin Jogja di kota lain. Gitu. Apresiasi dia. Oh iya. Itu orang Jogja juga? Orang Jogja tapi ngerantau dia. Di luar negeri. Iya. Terus beli sequencer. Jadi event tuh kalau nggak salah Maret. Event Maret, transfernya November. Itu yang bikin kayak beban gitu. 1.500.000 ya udah aku belanjain itu. Oh November tahun sebelumnya ya? Sebelumnya, jadi udah 4 bulan sebelum event. Udah DP. Kas langsung. Oh cash ya? Langsung 1.500.000. dari November. Tak beliin mixer buat perform yang di Ambarawa. Kenapa milih mixer? Kalau pakai soundcard mahal. Oh iya. Soundcard yang bagus paling nggak buat
sequencer kan 2 jutaan ke atas. Live ya? Live. Live ya soalnya. Buat live. Sorry, kalau nggak salah ya ini ya. Slamming gitu yang pertama kali pakai sequencer Mannequin bukan sih di Jogja? Setahu aku baru Mannequin. Baru Mannequin kan? Baru Mannequin. Kalau yang lain kan biasanya ada isian tapi cuma ditaruh di depan, Ya, di belakang gitu, isi-isian ada apa suasana gitu kan, apa ambien ya istilahnya. Ambien ya. Nah, itu cuma di depan doang. Itu kan ngeplaynya dari operator. Iya. Oh, berarti kamu itu butuh satu lagu itu Iya, satu lagu. on tempo gitu ya? On tempo semua. Wow. Jadi harus fokus antara tempo sama pukulan. Tapi kamu juga udah punya modal sih di HWM juga kan pakai kayak gitu. Makanya aku di HWM taruh ke Mannequin. Oh, treatmentmu ada yang sama gitu ya? Iya. Dari HWM ke termasuk kalau yang bikin itu siapa? Yang bikin isi-isiannya kalau di Mannequin? Isi-isian tetap di ini sama Angger. Dia vokalisnya HWM. Angger, Anda orang luar biasa. Jadi aku minta tolong sama Angger. Angger, ini aku punya band slamming nih, tolong dong bikinin sequencernya. Pertama dia angkat tangan. Wah enggak aku. Gimana ada slamming kayak gini? Apakah masuk? Dia sendiri yang bikin. Ya. Aku gimana caranya harus masuk. Aku kasih materi-materinya. Dia beberapa kali ngasih sampel, gini kurang. Akhirnya Terus? sempurna. Oh, revisi terus gitu ya? Revisi. Untuk yang pertama ini pakai punyanya Mas Anis. Yang sinopsi itu. Itu yang bikin Anis. Terus yang selanjutnya Angger. Gitu. Angger itu jago loh menurutku ngisi-ngisi kayak gitu. Kalau enggak mager ya. Oh, mager. Itu mager. Mas Angger itu mager. Terus terang otaknya jenius. Tapi kalau udah mager ya mungkin bulan depan bisa dibikin. Kalau mau lari ya lari, kalau malas-malasan. Iya gitu, tapi emang hasilnya bagus. Bagus tuh. Orkestra itu menurutku gini. Kalau ngomongin orkestra ini ya. Aku tuh SMP itu kan ikut orkes. Terus dengerin HWM itu. Yang tak dengerin itu bukan lebih ke liriknya atau apa, tapi lebih ke isi-isiannya itu. Nah ya. Ini yang bikin Angger sendiri pak ya gitu. Terus Mannequin ini aku play gitu, masukin kaset, aku play. Track pertama langsung suara-suara gitu kan. Iya, ambien. Terus ada isian, cet. Wah, slamming kok bisa dimasukin kayak gini loh. Kan biasanya rata-rata apa death metalan gitu kan. Death metalan. Yang teknikal atau apa kan biasanya ada isi-isiannya kayak gitu. Kayak biola. Tapi ini kok slamming gitu. Itu formulanya gimana itu awalnya bedahnya? Itu pertama ya di HWM tadi kayak ada pukulan yang kayak gini terus nada-nada kayak gini tak suruh masukin. Ke Mannequin. Terus kayak semisal yang sorry apa namanya? Sakso. Nah, sakso atau trompet gitu. Sakso. Itu tak masuk. Sakso gini. Oh iya sorry gini saksofon. Ini suling Gini ya. Suling gini. Sakso ya. Terus banyakin sakso sama kalau bisa yang musiknya lebih ke dramatis. Ya horornya tetap ada ya. Kental rasanya tetap kerasa. Kalau orang teman-teman circle tuh udah tahu ini bikinan Angger. Khas banget ya? Iya, khas banget. Terus sama Angger tuh, ya kita kan juga temenan lama kan. Iya. Nggak enak kalau cuma mau minta tolong otomatis tetap ngasih. Ya kasarnya tuh kayak aku beli ke Angger gitu. Tetap ada apresiasi dari saya. Nggak cuma mentang-mentang dulu teman lama terus gratis dong. Wah, Angger tetap semangat dong kalau dikasih gitu. Bisa mungkin tahun depan jadinya tahun depan. Mageran. Nah itu. Oke. Kita tadi udah ngomongin isiannya. Pertanyaanku tadi belum kejawab loh. Yang mana? Yang grafikmu itu naik. Kenapa kamu keluar? Ini nggak jadi alasan dong ketika misalnya kan ada pemain sepak bola itu ada juga yang lagi naik-naiknya nih, performanya lagi bagus. Nah, aku akan memutuskan gantung sepatu nih biar pas akhir karir itu bagus. MotoGP juga sering kayak gitu. Misalnya lagi juara dunia berapa kali gitu kok terus hat-trick juara dunia, ya udah aku pensiun gitu. Kayak Rossi itu ya? Ya, kayak gitu contohnya. Kenapa kamu ngeband yang baru naik-naiknya? Apakah alasannya itu atau ada alasan lain? Aku sebagai orang awam nih, nggak tahu kan. Aku aja beli kasetmu. Aku juga nggak tahu sama beli. Lewat aku Mas tadi ada diskon malah. Ya, udah nggak apa-apa, makasih. Dikembaliin sekarang juga bisa. Jangan di Mannequin. Ya. Itu gimana? Oke ya, mungkin
lebih yang kayak dibilang Mas Ruben tadi, yang rumah tangga tadi. Kalau di rumah kayak apa ya, nggak nyaman lah. Terus lebih baik udah aja. Sorry, kalau kita urutin. Manekin tuh yang bikin siapa berarti? Secara personnya? Riri Riri ngajak saya. ngajak Riki. Riri sama Riki punya band. Kayak anak kembar loh. Riri Riki. Terus ya udah, terus kita ngajak Koko. Itu kalau nggak salah dari Semarang, Koko Brutality kalau nggak salah IG-nya. Koko Brutality. Itu ngisi apa? Gitar. Sorry, berarti kamu ngedrum. Riri itu gitar. Sama nyanyi nggak awalnya? Enggak. Berarti drum sama gitar. Terus yang siapa tuh tadi? Koko ngisi gitar. apa? Gitar juga. Gitar 2. Gitar 2. Terus kayaknya cuma ini ada konsep yang single pertama yang sinopsi. Terus itu belum jadi Mas, baru masih materi. Terus vakum kan, sempat vakum juga. Jadi band itu baru. Kayak vakum. Kayak ini anget-anget ayam. Ini udah tahu, wah visinya bagus tapi waduh kayaknya vakum dulu gitu ya. Terus kembali lagi itu 2019 akhir kalau enggak 2020 awal. Terus keluar single itu bangkit lagi ngajak si Yoyok sama Harry. Yoyok itu personil saya waktu di Mutan Insting dan Kasedan. Kalau si Mas Harry itu dia artworker. Bikin artwork gitu, gambar dari Jogja. Pertama aku yang ngejak si Yoyok karena aku terus terang punya hutang budi sama si Yoyok karena dia ngajak aku di Mutan Insting. Saya banyak belajar. Terus si Riri yang ngajak Harry. Aku nggak tahu. Terus aku lihat, oh ini anak artwork. Otomatis otakku marketing kan. Masuk, ya nggak apa-apa. Dan nggak lama tuh waktu habis sinopsi keluar. Terus terang aku yang ngeluarin mereka berdua. Kenapa? Kenapa? Oke, balik lagi ya, tergantung teman-teman yang nyikapi gimana ya. Ini aku cuma cerita apa adanya. Jadi kayak gini, Manekin tuh udah mau bikin video klip, konsep semua udah ada. Nah, waktu udah matang semua nih, tinggal eksekusi, kayak sama pengumpulan dana. Nah, si Yoyok sama Heri ini ternyata bikin band lagi. Yoyok sama Heri itu? Yoyok sama Heri bikin band. Tanpa pengetahuan kita, si aku dan Riri. Nah, ternyata aku tahunya tuh malah dia udah bikin story, nggak tuh deh, aku lupa ya. Itu ada story, tapi mereka baru bikin video klip. Nah, konsepnya yang dibahas di Manekin kemarin. Jadi dipakai mereka udah. Jadi dipakai mereka. Nah, mereka juga rekaman di Anggernya tadi. Aku nggak tahu ya si Yoyok sama Heri ini tahu nggak sih kalau Angger itu rumah aku dulu gitu loh. Di situ. Iya, si Angger bilang sama aku, "Yoi habis kesini kemarin rekaman." Terus apa gitu kan? Orangnya gemuk putih, kok Cino. Angger yang praktekin gini. Iya. Cina gitu. Oh Heri gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus aku tahu mereka bikin band, terus ada video klip. Ternyata video klipnya materinya Manekin yang akan dibikin. Ya terus terang aku di situ kayak gimana ya, wah ya udah kalau mereka mau bikin sendiri nggak apa-apa. Aku baik-baik kok. Itu aku WA Mas Heri, WA Mas Yoyok. Itu singkatnya ya Mas, kalau kalian sibuk sama band yang baru, mau fokus sama band yang baru nggak apa-apa. Manekin tak terusin, aku berdua aja. Udah gitu aja sih. Daripada bingung gitu ya, mecah pikiran itu. Mecah pikiran. Ya fokus aja juga nggak apa-apa. Manekin aku seriusin. Kalau mereka nggak serius, ya sayang mau. Sayang disayangnya sendiri. Iya. Terus ya udah itu. Berdua, bikin albumnya berdua ini. Ini tuh bikin album berdua. Aku sama Riri, tapi sama Riri. Ada tapinya. Sorry, kenapa tapi? Untuk materi-materi semuanya itu yang bikin Riri. Yang materi, berarti writernya yang nulis Riri semua. Terus ada ini si Kalin dari Analepsi. Itu Riri juga. Ada Mas Andri. Guysnya kan itu kan. Itu yang confirm sama si Riri. Tuh, terus terang aku kan lagi nih, aku marketing aja. Gimana cara bandnya bisa kenal orang-orang. Dari itu semua keluarlah album. Dari awal lah Manekin konsep awal musik. Terus dari artwork, penjualan. Terus ya itu tadi kayak penjualan juga
kebanyakan dari saya. Penjualan, marketing, Marketing, branding, networking itu. Networking. Oh iya. Jadi kalian dari saya gitu. Itu kayaknya lancar-lancar aja. Lancar ya, lancar. Terus sisi gronjalnya di mana? Oke. Oh gini, sebelum kita lanjut teman-teman. Jadi buat pendengar sama penonton yang lagi nyimak Rumah Podcast episode kali ini tuh biasanya disebut kalau anak-anak underground itu apa? Gosip-gosip underground ya. Gogon. Gogon. Jadi ada istilah namanya gogon, teman-teman. Buat teman-teman pendengar yang masih pemula di dunia underground gitu ya. Jadi kalau biasanya gini, hal uniknya dari metal, hardcore, punk itu biasanya contoh tadi nyari personil misalnya. Yeah. Personil itu biasanya cuma ini temennya ini temennya ini lagi, ini bikin ini lagi, terus mantan personil ini Cocok ternyata lagi. temennya ini ya gitu loh. Jadi perputarannya masih ada terus ya. Nah, berarti ini posisi band ini itu apa perputaran tanda kutip konfliknya itu masih dekat-dekat gitu ya? Sebenarnya Atau gimana? kalau awalnya ya Mas, benar-benar awal tuh awal tour. Semenjak ini jujur aja ya, semenjak ada 2 personil baru. 2 personil baru itu sejak kapan? Kayaknya kalau nggak salah ini resminya tuh 15 minggu yang lalu. Soalnya aku lihat di sorotanku 15 minggu yang lalu Oh iya. resmiannya. Ini sorry ya, aku kan belum pernah nonton Mannequin ya. Berarti ada personil baru juga. Baru ada. Pas saat tur di Ambarawa. sorry, yang pertama tadi mana sih? Ambarawa. Loh, kok di Ambarawa udah ada personil baru itu? Nah, kan untuk perekrutan yang apa namanya buat tour itu akhir 2021. Jadi Akhir emang 2021. cari personil buat live. Oh, cari personil buat live. Tapi itu personil band bukan? Atau cuma live doang? Buat live doang? Atau Pertama mau kayak kalau gini. bikin konsep aja terus atau gimana? Kalau aku sendiri itu kayak pertama kita coba dulu aja lah. Cocok apa enggak? Kalau cocok ya langsung direkrut. Tuh. Pertama kayak lihat ini kualitas sama di belakangnya juga. Itu atas bagus. keputusan kamu sama Riri ya berarti ya? Aku sama Riri. Yang menyeleksi ini cocok apa enggak? Gitu. Terus? Untuk yang di Ambarawa tuh pertama basisnya si Galeh Wijaya. Galeh siapa? Jaya. Galeh Jaya. Galeh Jaya Sorry tuh- kalau namanya salah ya. Oh, namanya Galeh Jaya. Galeh Jaya tuh personilnya HWM. Ya mana belum lama ini jumpa aku. Kapan itu? Galeh. Minggu kemarin apa ya? Aku ngajak Galeh tuh karena Galeh juga aku punya jasa sama Galeh. Galeh yang ngajak aku ke HWM. Tapi nggak tahu kenapa ya. Aku itu pas jumpa sama Galeh itu langsung tanya, kalau Pokemon gimana kabarnya gitu. Ambuh kayak mumet gitu. Iya. Langsung gitu loh. Loh, kenapa gitu kan? Aku lihat di poster itu kan kok bandnya di atas terus kok bisa pusing itu kenapa gitu. Gitu. Terus Galeh aku suruh Misi. fokus sama HWM. Udah kamu fokus aja sama HWM. Aku takutnya karena Galeh ke Mannequin malah jadi bahan juga buat gantiin mereka. Terus habis itu aku ngerekrut si Bias. Karena sebelum album keluar ya, aku pernah sempat obrolan sama si Bias tuh mau ikut gitu. Ya udah aku tarik si Bias. Si Riri narik si Marcel. Gitu. Itu mereka diresmikan tuh sebelum tur kedua loh nggak salah. sebelum tur kedua. Setelah Ambarawa mana titiknya? Setelah Ambarawa kemana Mas kemarin? Pekalongan. Pekalongan. Mm-mm. Oh, iya. Itu udah full. Nah, Udah ada aku, Bias, Riri sama Marcel. 4 orang. 4. Pekalongan tanggal berapa ya Mas? Maret. Maret. Nah, 4 orang itu Maret itu. 4 orang. Jalan masih lancar nih. Masih lancar, alhamdulillah lancar. Nah, sampai ini pun masih lancar loh. Masih itu tur yang kedua. Kalau mereka lancar, kalau aku cuma bisa doain aja kalau sekarang. Kan udah nggak di sana. Nah, gini, singkat cerita aja. Oke. Itu kapan ada kerikil-kerikil itu munculnya? Kalau kerikil dari Ambarawa ya, Udah kerasa tuh. bibit. Tapi aku notisnya tuh tur yang ke Semarang kalau nggak salah. Semarang itu titik keberapa? Keberapa Mas kemarin Semarang? Titiknya banyak terus mikir ya, tanya-tanya dulu gitu ya. Lupa Mas. Oh, bulan kemarin. Belum lama. Jadi waktu itu tur Semarang. Tapi kebetulan aku nggak bisa karena ada kerjaan di Jakarta. Terus aku minta tolong sama si Gilang. Gilang dari Fornication. Gilang Harjuna. Gilang Harjuna bener. Nah itu aku minta tolong sama dia karena aku sama dia itu kalau ngobrol soal drum tuh nyambung. Makanya aku minta tolong dia. Isi-isiannya ya hampir sama lah. Habis
mereka dari Semarang, aku mutusin buat vakum. Pas posisi kamu di Jakarta itu mutusinnya? Habis pulang dari Jakarta. Habis pulang Jakarta. Aku vakum biar si Gilang nyelesain turnya. Oh, yang isi Gilang terus. Gilang terus. Nah, aku tuh kemarin vakum karena mikirin nih. Karena sempet yang dari Semarang tuh anak-anak cerita kalau di Semarang tuh mereka dirawat sama teman-teman KOG. Maksudnya dirawat? Kita kan tur di Semarang karena ada anak-anak KOG nih, diundang sama anak KOG. Terus dirawatnya tuh kayak gini, dikasih tempat yang layak gitu. Kan ada nih kayak orang yang nggak bertanggung jawab, undang-undang aja tapi nggak dikasih makan, kayak gitu kan. Nah aku dari teman-teman tuh dengar kalau di sana tuh dirawat. Nah aku mikir, ini harus mikir balas budinya ini gimana. Nah aku vakum, aku mikir gimana caranya cari base camp. Kebetulan aku bilang sama temanku, sama Mas Deki itu juga salah satu bagian dari Manekin, Mas aku cari ini kontrakan ada nggak? Dia bilang, wah aku ada kontrakan baru belum pernah dipakai. Dan itu lokasi di perumahan. Terus akhirnya deal-dealan ngontrak nih di perumahan itu satu rumah. Di mana tuh? Di daerah Sedayu. Oh, daerah Sedayu. Ya 10 menitan dari rumah saya. Oh iya. Nah itu tempat rencana difungsikan buat menampung teman-teman yang dari luar kota. Oh kalau ada tur. Iya. Atau teman-teman luar kota yang main nih, ya kita harus balas budi lah. Karena di sana ya tidak mau nggak mau kita kalau kedatangan tamu ya harus diperlakukan baik. Nah itu rumah rencana tak jadiin buat mereka istirahat dan lain-lain. Nggak mungkin nih misal contoh ke rumah saya, meskipun rumah saya sempit sebenarnya bisa nerima. Tapi kayak kasihan aja sama mereka nggak bisa bebas nih. Yap. Ya kan? Ada keluarga, ada tetangga gitu yang nggak enak ya. Yang kalau di kontrakan tuh enak. Semisal kita ada yang pergi atau gimana, kunci kasihkan mereka. Kalau istirahat aja main nggak apa-apa. Kita sediakan rumah. Vakum aku mikirin itu dapat. Udah dapat tuh? Udah dapat. Terus aku mikirin proyek-proyek selanjutnya yang gimana caranya bisa menjual lagi lebih besar gitu. Itu kan kamu udah keluar posisi itu? Itu belum. Oh yang pas itu belum? Belum. Nah hal-hal kayak gitu tuh masih jadi tanggunganmu nggak sekarang? Atau udah lepas kalau semua? Sekarang lepas, kontrakan aku kembali lagi. Oh udah lepas semua? Iya. Titik konfliknya aku masih belum paham ini. Aku tuh susah mas mau bilang tuh. Enggak. Oke. Berarti karena intern? Atau apa? Jadi gini mas sebenarnya, terus terang aja ya. Aku tuh dibantu sama anak yang namanya apa ya, kru, aku bilang kru tapi nggak enak ya, teman lah. Ada yang bantu gitu? Disupport sama anak-anak. Kalau bahasa gaulnya sekarang ya itu tadi kru. Itu kurang lebih ada 8 orang. 8 orang. Mereka tuh ada di Manekin sebelum keluar album. Sebelum keluar album itu udah ada di Manekin? Udah di Manekin. Dalam arti support. Kayak ini gimana nih kalau lagunya kayak gini, wah ini bagus nih, bagus. Ya udah, mereka kan udah support nih. Terus tahu kita tour, ya aku minta tolong nih, bisa nggak nih mobil kamu keluar nih buat tour ke Ambarawa gini. Bisa, ya udah, ada 8 orang itu ikut semua ke Ambarawa. Jadi Manekin tuh ke Ambarawa dua mobil. 4 gitu ya? Enggak, itu banyak mas. Sorry, berarti lebih dari 8 orang itu? Iya, lebih dari 8 orang. Lebih dari 8 orang. Nah itu yang pertama mobilnya pakai temen yang bantuin Manekin, satunya pakai kakakku mobilnya. Jadi 2 mobil kesana nih. Dan ya kita kan namanya nggak enak, otomatis bensin dari kita juga kita kasihkan sama anak-anak, karena ya mereka udah bantuin tenaga, materi, mobil dan lain-lain. Kita kasih bensin, loh kok malah yang beberapa personil malah seenaknya sama mereka. Gimana itu? Ya kayak bener sih, kayak mereka tuh niatnya bantuin. Kalau dibantuin tuh ya berlakukanlah mereka seperti teman. Bukan terus kayak bener-bener kru, kamu gini. Terus terang aku yang nggak terima sebenarnya di situ sih mas. Oh yang masih menjadi sesuatu yang ganjil itu seperti itu? Oh karena sikap apa ya, attitude atau apa? Iya. Nah kayak itu, jadi aku yang nggak terima tuh kok teman-temanku yang udah support di Manekin sebelum dia jauh-jauh tahun kok malah di Manekin dia masak enaknya sendiri. Bahkan lebih lama dari orang itu. Dari orang itu. Ya gini mas, kalau Mas Ruben tahu ya, Manekin awal tur sampai terakhir yang selesai ini ya,
itu tuh pakai mobil mereka semua. Terus mobilnya mereka, mobilnya si Gilang, 8 orang itu. ada beberapa yang nggak ikut. Tapi mobilnya tuh dari dia. Dia yang support, ya mobil keluar otomatis waktu, tenaga. Kan juga dia support nih ke manekin ya. Aku sebenarnya nggak enak karena aku sendiri juga nggak bisa ngasih kan sama mereka. Udah nggak ngasih tapi malas enak sendiri. Kalau dibilang, wah Mon kamu tuh kayak anak kecil, cuma kayak gitu nggak dikasih tahu kamu keluar, ya balik lagi. Ini anak-anak 8 orang tuh yang bawa aku, nama aku ini. Soalnya tuh aku mending kehilangan bandku ini, tak ikhlasin meskipun aku yang bikin ya, daripada aku kehilangan teman-teman yang 8 ini. Oh berarti secara urutan waktu kamu itu lebih rekat awalnya dulu sama 8 orang ini? Iya, otomatis. 8 orang ini tadi yang ngebantuin manekin. Kalau nggak ada mereka ya manekin bisa gagal. Orang kita pernah kok yang di mana ya, Pekalongan, itu laptopku mati. Karena? Error. Terus dibantuin gercepnya anak-anak itu yang bantuin. Jadi bisa lanjut lagi. Iya. Kalau udah nggak ada anak-anak, mati gimana? Nggak ada yang Iya, backup makanya, gitu ya? Gitu. Jadi mau tour tuh terus terang semua tuh dibantu sama mereka. Kayak mobil terus mereka tuh ngeluh. Aku tuh di sini cuma bantuin ya Mon. Aku tuh nggak dibayar ya. Kok malah yang dibantuin seenaknya aja. Ya di situ aku terus terang sakit hati ya. Aku sendiri sakit hati sama diriku sendiri. Ya sorry itu mereka tuh ngeluh tuh setelah aku nggak ikut tour. Oh justru malah setelah kamu nggak ikut ya? Jadi aku kan udah vakum tuh. Oh berarti di luar pantauanmu ya itu ya, anak-anak itu. Oh tapi yang 8 orang itu masih ikut? Iya masih ikut, karena mereka support kan, iya. bantuin. Sebenarnya mereka nggak mau ikut karena aku juga ikut. Tapi balik lagi, mereka tuh mikirnya, wah iya kasihan manekin nih kalau kita nggak ikut. Atas nama bandnya masih jalan gitu ya? Masih jalan terus, loh kok kayak gini? Ternyata aku vakum, itu mereka baru cerita. Aku tuh gini. Ya itu kayak yang aku sampaikan tadi, mereka seenaknya orang itu nggak dihargain gitu. Ya kalau aku nggak hargain aku nggak masalah. Tapi ya jangan teman-temanku lah. Mereka yang bantu mati-matian di manekin malahan. Orang 8 itu. Ya semisal nih, andai kata mereka nggak ada, mobil mau pakai punya siapa? Punya kakakku terus ya nggak enak minjem. Otomatis di manekin juga ada uang mobil. Tapi kan nggak full. Semisal nggak ada bantuan sama sekali, bayar bensin full, bayar driver full, habis berapa coba? Ini driver nggak dihitung loh sama manekin tuh. Mereka juga nggak mau minta sebenarnya. Tapi ya orang Jawa lah mas. Iya. Iya kan? Orang Jawa. Nggak enak itu ya? Nggak enak. Terus cerita kalau nggak sama aku tuh kayak makan aja nggak dikasih. Oh iya tuh? Sama anak-anak manekin tuh. Jadi emang pure uang sendiri pribadi. Kalau aku mau nggak mau ya misal contoh nih aku yang ngajak, otomatis ya aku berani ngeluarin uang buat mereka nih, orang aku yang ngajak kan tanggung jawab. Seperti itu. Kalau ya bukannya apa-apa ya, terus terang kalau sama aku tuh emang gimana, mau lapar nggak? Lapar ya udah minggir. Meskipun mereka bawa uang tapi ya balik lagi lah, dia udah bantuin, masa masih suruh bayar sendirian nggak enak mas. Oh berarti itu tuh itu ya berarti itu orang baru. Yang baru itu 2 itu personil baru. Ada pembuangan semua di aku. Penjualan juga semua di aku. Oh iya. Jadi kalau aku emang bener-bener tak bikin terancang gitu mas, terkonsep. Jadi dari segi penjualan ini, produk ini laku berapa, dapat fee berapa, udah terancang semua. Terancang semua kalau di aku loh. Iya. Sebelum negara api menyerang itu ya. Si Marcel kan juga ini mas, anak metal lama nih. Postingannya CD semua. Kalau soal wawasan saya nggak main-main, emang dia tak akuin wawasannya lebar soal metal gitu. Soal kenalan apa namanya mas, kalau kenalan tuh networking terus jaringan itu kata lainnya mas apa, channel kayak channelnya tuh dia ikut misalnya label ini atau merch ini atau apa panggung ini, IO ini gitu. Itu kenal. Kalau si Marcel emang bagus. Jangkauannya banyak. Tapi kalau aku sendiri emang meskipun ngeband dari lama, aku nggak sebanyak Marcel. Karena itu tadi mas, aku kan nggak cuma metal nih, core juga.
pop juga. Oh. Tahu kan dulu Iya. aku jadi band cafe. Ya. Nah, Heeh. aku emang random tuh tadi Mas. Ah. Jadi nggak terfokus kayak gini. Kalau Mas kan emang terfokus kayak gini. Heeh. Muatal metal semua. Oh, iya. Kalau aku emang terus terang nggak bisa. Mm-mm. Kemarin juga dia bikin story kan. Story yang intinya tuh apa ya? Kayak kenal sama jenderalnya Rockin Solo 6 tahun nggak sia-sia gitu. Nah, gini. Kalau anggapan publik atas keluarnya dirimu itu apa? Kalau setahumu? Setauku. Heeh. Kan kamu punya anggapan seperti ini. Mm-mm. Aku keluar gara-gara nggak suka attitude dan lain itu. Mm-mm. Terus kamu memutuskan, wah ini nggak bisa tertolong lagi nih. Mending aku yang keluar dan aku ngaboti teman-temanku yang 8 orang tadi tuh yang udah support aku dari lama. Bahkan bisa jadi juga loh itu sebelum manekin. Kan kita itu terbentuk dari tangan orang banyak yang support kita terus. Nah, kalau publik sendiri nganggapnya gimana? Ada juga yang Ada yang bilang gimana? kayak aku berhenti support atau gimana. Salah satu orang tuh saya foundernya kok malah saya keluar. Terus si orang itu orang foundernya aja keluar, masa aku mau support siapa? Gitu. Nah, hal yang perlu kamu luruskan apa? Supaya teman-teman pendengar sama yang nonton ini tahu. Ya mungkin kalau buat gabung lagi ke Manekin Udah enggak? sementara ini enggak. Kecuali ya yang bersangkutan tuh minta maaf, mengakui kesalahannya. Soalnya dari kemarin tuh saya tuh malah kayak gimana ya? Jengkel sendiri. Kamu itu udah komunikasi belum sama orang-orang itu? Belum. Diblokir IG sama WA saya. Diblokir. Diblokir. Terus aku dapat screenshotan juga dari anak-anak. Heeh. Itu ya mana ya? Mas, boleh pinjam HP nggak Mas? Ini aku baca aja ya, tapi nggak usah aku omongin. Ya. Seperti itu. Atau ditayangin di sini mungkin? Sering. Udah ya, tutup lagi. Iya. Oke. Nah, udah baca. itu. Tapi ya jangan kayak gini lah. Gitu. Toh kamu juga foundernya gitu ya? Iya. Iya. Ya lebih baik aku mundur. Kalau mereka mau maju ya saya senang. Senangnya gimana? Dia mau di Rockin Solo kayak, mau di Hellfest kayak, mau di Hammersonic ya silakan, aku malah seneng. Karena ya itu tadi, karena itu yang bikin aku. Itu aja, mikirnya simpel. Itu yang bikin aku. Nah, kita kan udah nyampe 1 jam nih. Ya. Kita langsung ke arah kesimpulan aja ya. Jadi untuk beberapa keputusan ini, kalau ada pertanyaan misalnya, Pokemon Ricky, Pokemon, itu balik lagi nggak ke Manekin? Jawabannya apa? Tergantung orangnya tadi, sama kondisi bandnya gimana. Tergantung orangnya tadi. Kalau mereka udah dirasa mampu bertiga ya nggak apa-apa. Oh, ya. Juga aku nggak terus kayak aku harus ikut nih, ini band aku ini enggak. Aku harus misal dia nggak ngajak ya udah. Kan saya juga masih banyak nih kehidupan yang lain yang harus aku pikirin, nggak melulu soal band. Ya. Mikirnya gitu aja kalau simpel. Ya karena kalau mereka nggak punya malu ya nggak apa-apa terusin. Kalau dia punya malu otomatis ya datang jelasin. Soalnya semenjak aku keputusan keluar tuh nggak ada salah satu yang japri aku atau apa ya, kalau orang Jawa tuh ngaruh kayak seolah-olah aku tuh malah yang pendatang, dia yang punya band malah. Ya aku nggak lah, balik lagi saya idealis udah amat. Tapi itu Kasusku di Taben itu ternyata ada ya? ada, mau gimmick atau apa terserah. Kenyataannya kayak Kamu gitu. gini bilangnya gimmick aja biar lebih gede lagi namamu. Aku nggak butuh gede Mas. Aku tuh nggak bisa apa-apa. Jadi kalau mau ada, Pokemon, terus ngopo? Aku ya orang biasa gitu loh. Aku terus nggak mikir. Aku tuh star, aku tuh orang hebat tuh enggak. Nah, untuk kedepannya sendiri, seorang Ricky Pokemon ini mau ngapain? Langkah ke depan ini? Baik Fokus. sebagai diri sendiri atau mau ngeband atau mau membangun apa gitu? Kalau aku mungkin kedepannya di luar Manekin ya. Yap. Mungkin lebih ke ini, cari duit buat nikah. Semoga segera. Amin. Amin. Tuh jadi kayak kalau aku nggak ngeband pun nggak masalah. Kalau ada yang ngajakin ya oke, dengan catatan aku nggak bisa mati-matian di band. Karena aku mati-matian kalau endingnya kayak Manekin kemarin ya sia-sia. Ya orang sakit hati ini. Sakit baper aku Mas, baper. Baper tapi kalau dirasain ya emang
Kayak gitu kenyataannya. Iya. Ya emang seni merawat rumah tangga band itu ada nih. Iya. Terus ada planning lain nggak selain mau menikah? Karir sama ini kemarin sempat ada yang ngajakin buat band-bandan. Balik ke core lagi. Balik ke core lagi. Bikin lagu berarti. Ya, bikin lagi. Boleh dikasih bocoran nggak? Tetap pakai simfoni. Simfonik lagi. Masih. Ini band baru apa lama? Orang-orang lama yang bikin band baru. Orang-orang lama yang bikin band baru. Wah, ini super grup ini. Tapi ya balik lagi Mas, belum tentu orang-orang yang seneng sama Manekin tuh juga seneng band yang baru ini. Iya. Iya. Siapa tahu juga kan besok bikin pop juga. Bisa. Salut lah, aku tuh ngefans loh sama kamu itu. Fans apa, Mas? Buktinya pernah aku undang di komunitas kan. Makasih ya udah datang di Rumah Podcast. Siap. Udah cukup jelas sih menurutku. Dan aku sih berharapnya setelah ini kalian ada komunikasi lagi. Amin. Gitu. Biar apa ya, setidaknya itu apa yang kamu rasain itu keluar. Terus dia punya pemikiran apa itu juga disampaikan gitu loh. Enggak terus kan kalau menerka-nerka itu manusia itu kan enggak seperti dukun toh. Iya benar, Mas. Enggak tahu toh isi hati mereka gimana, pikiran mereka. Ya oke. Makasih teman-teman, makasih Ricky Pokemon. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya, siap, Mas. Nah, supaya enggak kepleset lagi di sana. Mantap. Tadi itu aku hampir kepleset. Makasih teman-teman yang udah dengerin Rumah Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.